Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Transformasi petir. Hidupkan segudang petir untuk membunuh semua lawan. Cahaya pedang meletus, disertai dengan gemuruh guntur. 10.000 petir yang berapi-api menabrak lumpur berdarah, diikuti oleh Lei Tao sendiri. Dari seberapa banyak upaya yang dia lakukan untuk ini, sepertinya dia akan mengejar Yang Qi sampai ke ujung bumi jika dia harus melakukannya. Hampir segera setelah Yang Qi menggali ke dalam lumpur, sambaran petir yang kuat menghantam tanah di belakangnya, meledakkan energi jahat dan dengan cepat menyebar untuk membentuk penghalang yang tidak bisa dilewati. Bam! Tombaknya menghantam cahaya pedang, dan gelombang kejut yang dihasilkan mengirim lumpur berdarah menyembur tinggi ke udara. Kemudian, Yang Qi meledak ke tempat terbuka. Lei Tao melesat di belakangnya, energi pedang berputar-putar di sekelilingnya, yang menyebabkan suara gemuruh menggema. Setiap sinar energi pedang yang dia lepaskan seperti petir yang bisa menghancurkan segala jenis senjata atau baju besi yang menghalangi jalannya. Pada awalnya, Lei Tao hanya menatap Yang Qi dengan baju besi platinumnya. Pada saat yang sama, dua rekan satu timnya menyebar untuk membentuk formasi segitiga di sekitar Yang Qi. "Hei, teman," kata Lei Tao, memelototinya dengan kejam. "Kami adalah siswa konklav dari Demi Immortal Institute. Saya Lei Tao, dan ini adalah sesama siswa saya Kuling dan Qin Hui. Orang-orang menyebut kami surga, bumi, dan manusia, tiga pahlawan. Sebagai seorang ahli top, Anda pasti pernah mendengar tentang kami sebelumnya. Dan Anda pasti menyadari apa yang akan terjadi jika Anda mencuri makanan dari mulut harimau. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk mengembalikan mata air kekuatan hidup itu kepada saya. Jika Anda melakukannya, kita bisa melupakan bahwa insiden kecil ini pernah terjadi." Dari sorot mata Lei Tao, sepertinya dia siap untuk melepaskan serangan kekuatan penuh jika Yang Qi berkedut. Yang Qi belum pernah mendengar tentang orang-orang ini sebelumnya, dan pasti belum pernah mendengar tentang surga, bumi, dan manusia, tiga pahlawan. Namun, itu karena dia baru menjadi anggota institut untuk waktu yang singkat. Jika Li He atau teman-temannya yang lain ada di sini, mereka akan gemetar karena takjub. Mereka adalah individu dongeng di antara para siswa di institut, dan telah melalui petualangan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai level mereka saat ini. Jika tidak, maka mereka tidak akan mendapatkan moniker unik mereka. "Kakak Lei, mengapa membuang kata-kata untuk orang bodoh ini?" kata Kuling. Dia jelas memiliki temperamen yang paling kejam dari mereka semua. Bahkan, sepertinya dia sudah memutuskan untuk melancarkan serangan. "Kami sudah mengepungnya. Mari kita gunakan serangan gabungan surga, bumi, dan manusia kita. Bunuh dia dan hancurkan dia menjadi debu. Setidaknya kita akan melihat mengapa dia berpikir dia memenuhi syarat untuk mencuri sesuatu dari kita." "Jaber semaumu," kata Yang Qi, menjaga suaranya tetap rendah dan serak sehingga mereka tidak bisa mengenalinya. "Aku tidak akan mengembalikannya. Anda ingin berkelahi, baiklah, mari kita bertarung. Mari kita lihat apakah surga, bumi, dan manusia, yang disebut tiga pahlawan layak untuk dibiarkan hidup." Dengan itu, dia mengacungkan tombaknya, ujungnya mengarah ke langit, dan panjang tombak itu berkedip-kedip dengan api platinum yang sebagian tembus cahaya. Mempertimbangkan bahwa ketiganya telah memojokkannya, sepertinya dia tidak punya pilihan selain bertarung. Namun, berkat kemajuannya baru-baru ini, dia sama sekali tidak takut. "Benar-benar tidak tahu berterima kasih, ya," kata Lei Tao. "Baiklah, jangan salahkan aku ketika kamu akhirnya mati." Dengan itu dia mengayunkan pedangnya ke depan. Ternyata, dia menggunakan dialog singkat itu sebagai cara untuk mengulur waktu dan mengumpulkan energi. Petir menginjak-injak semua ciptaan. Setelah membangun energi yang cukup, dia melepaskan serangan mematikan. Sapuan pedangnya menyebabkan awan petir memenuhi langit, dan hujan petir yang berapi-api turun. Seolah-olah dia mengendalikan semua kekuatan langit dan bumi. Sial baginya, Yang Qi bahkan lebih kuat. Saat dia mulai bergerak, suara seperti terompet Megamamot meletus, dan dia menikam ke depan dengan tombaknya. Proyeksi tombak yang tak terhitung jumlahnya muncul, disertai dengan energi neraka itu sendiri, yang semuanya melesat ke depan untuk memenuhi serangan pedang petir. Kedua senjata bertabrakan dengan ledakan besar. "Murka Dewa Petir!" Lei Tao berteriak, suaranya bergetar dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bisa membuat binatang yang lebih kecil tidak sadarkan diri atau bahkan mati hanya karena getaran. Posisi pedang ini bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Kilat berputar di sekelilingnya,
berkumpul di atas kepalanya dalam bentuk makhluk aneh dengan kepala burung dan tubuh manusia, dikelilingi oleh sambaran petir seperti ular. Itu adalah Dewa Petir yang memegang gendang di satu tangan yang mulai dipukul. Ledakan, 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 ledakan. Dengan setiap dentuman drum, kilat semakin terang dan terang, sampai semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdetak dengan ritme yang sama. Cahaya pedang melesat dengan ganas untuk mengelilingi Yang Qi, bergerak sangat cepat sehingga benar-benar mustahil untuk menghindar. Namun, Yang Qi tidak berniat menghindarinya. Sebaliknya, dia akan menghadapinya langsung dengan tombaknya. Saat dia menusuk keluar, trompet Megamamot dapat terdengar, dan seluruh kawanan mereka muncul di belakangnya, menyebabkan tanah bergetar. Ini adalah level tertinggi dari Strength of the Hell Cruising God Mammoth yang mampu dia lepaskan, kekuatan dari 81 Megamamot, semuanya digabungkan menjadi satu. Adapun tombak Dewa Infernalnya, sekarang dapat memproyeksikan beberapa surga Legiun Dewa, membuatnya tampak sebagian nyata dan sebagian ilusi. Sekarang ada sedikit ketegangan tentang apa yang akan terjadi ketika tombak Dewa Neraka mengenai pedang petir besar. Menabrak. Ledakan yang sangat keras bergema saat pedang itu hancur berkeping-keping, dan Dewa Guntur di belakangnya runtuh. Lei Tao jelas berada di posisi inferior ketika berhadapan dengan level kekuatan seperti ini. Permainan pedang Grand Thunder Celap adalah seni energi kelas kerajaan, dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka adalah kelas dewa. Bagaimana keduanya bisa dibandingkan satu sama lain? Lei Tao terhuyung mundur, wajahnya benar-benar jatuh. Namun, saat dia mundur, Kuling dan Qin Hui mengambil tindakan. Kuling menyerang dengan roda Kimen yang mematikan. Begitu roda itu berputar, puluhan ribu bulan dan matahari muncul mengelilingi Yang Qi. 1. Gunung api hutan angin. Ini adalah seni energi tingkat atas yang mematikan lainnya. Adapun Qin Hui, dia menyipitkan matanya dan mengeluarkan tombak setajam silet. Meteor Drift Flame. Mereka berdua mengambil persis di mana Lei Tao tinggalkan. Jelas, mereka tidak ingin memberi Yang Qi ruang bernapas, dan bertekad untuk mengalahkannya. Mereka menggabungkan kekuatan dengan cara yang mereka harapkan akan melemahkan musuh. Lagi pula, tidak masalah jika seseorang bahkan seorang Octonary atau Nonary Leviathan, begitu mereka kehabisan energi sejati, mereka akan berada dalam masalah besar. Sayangnya bagi mereka, mereka tidak mengerti Yang Qi. Dia hanya melihat dengan dingin pada serangan yang masuk dan berkata, sempurna. Dia menikam tombaknya lagi, tak tergoyahkan dan dipenuhi dengan kekuatan yang jauh melampaui dua lawannya. Kekuatan langit dan bumi. Dia menggeram. Saat dia melakukannya, sepertinya semua kekuatan langit dan bumi di daerah itu tersedot ke dalam tombak, membuatnya gemerlapan ke tingkat tertinggi. Seolah-olah dia mengendalikan semua ciptaan. Energi sejati bergemuruh saat kekuatan tanah tampaknya siap untuk menjungkir balikkan apapun di jalurnya. Itu adalah tingkat kekuatan yang akan membebani jiwa, membuatnya tampak seperti Yang Qi adalah penguasa berdaulat dari seluruh langit dan bumi. Ini adalah kekuatan seni energi kelas dewa. Apa itu Dewa Maha Tahu? Semua mampu, maha kuasa, abadi, itu adalah dewa. Ketika seorang dewa mengolah seni energi, tentu saja itu akan mencerminkan semangat para dewa. Ketika dewa berkata dunia harus bermandikan cahaya, maka semua ciptaan akan dipenuhi dengan kecerahan. Ketika dewa mengatakan bahwa dunia harus dihancurkan, itu akan turun ke kehancuran. Dunia diciptakan oleh para dewa, seperti semua makhluk hidup yang menghuninya, dan dengan demikian, masuk akal jika seni energi kelas dewa akan begitu spektakuler. Meskipun Yang Qi belum benar-benar menjadi seperti penguasa yang berdaulat dari seluruh langit dan bumi, dia sudah mulai melampaui manusia fana, dan menjadi sesuatu yang terpisah dari dunia di sekitarnya. Gemuk. Serangannya segera membentuk resonansi dengan langit dan bumi, menyebabkan awan berputar di langit saat roda pedang dikalahkan. Wajah Kuling menjadi pucat, dan dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum batuk seteguk darah. Yang Qi tidak menindaklanjuti dengan serangan itu. Berputar, dia menghadapi Meteor Drift Flame milik Qin Hui. Sekali lagi, tombaknya benar-benar mendominasi kompetisi. Qin Hui adalah seorang siswa konklav yang terkenal, namun dia benar-benar dikalahkan oleh energi sejati Yang Qi. Bahkan, matanya bersinar ketakutan. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang bisa sekuat ini, atau memiliki energi sejati seperti ini. Kalian bertiga terlalu lemah. Institut demi Immortal Masyarakat Putra Mahkota, saya pikir hanya putra mahkota Anda yang mungkin memenuhi syarat untuk melawan saya. Jelas, kamu tidak. Tombak Yang Qi menghilang, dan kemudian dia menghilang. Dan ketiga lawannya tidak punya keinginan untuk mengejar. Apa yang kita lakukan Lei Tao, Qin Hui,
dan Kuling bertukar pandang canggung. Meskipun mereka ingin mengejar Yang Qi, mereka bukan tandingannya dalam hal energi sejati. Dia memiliki energi sejati yang sangat kuat, tetapi untuk beberapa alasan, saya merasa tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia pasti semacam orang aneh. Beberapa saat berlalu, setelah itu Lei Tao menghela nafas. Dengan mata berkedip, dia berkata, kami kalah. Tapi kita akan bisa melacak orang ini pada akhirnya. Sepertinya dia mencuri mata air kekuatan hidup kami karena putra mahkota. Kami perlu melaporkan masalah ini segera setelah kami kembali. Kuling, apakah Anda mendapatkan rekaman dari semua yang terjadi? Iya, Kakak Lei, jawab Kuling. Aku mendapatkan semuanya. Cermin pembiasan cahaya saya menangkap seluruh pertarungan, dan semua yang dikatakan. Dia mengeluarkan sebuah cermin dan mengirimkan energi sejati ke dalamnya, menyebabkan cermin itu memproyeksikan rekaman dari segala sesuatu yang baru saja dimainkan. Baik, dengan bukti kuat untuk mendukung kita, putra mahkota yang terhormat tidak akan menyalahkan kita atas apa yang terjadi. Bukannya kita sengaja kehilangan mata air itu. Orang itu benar-benar aneh, tapi aku yakin putra mahkota bisa melacaknya dan membunuhnya, demi kehormatan perkumpulan putra mahkota kita. Ayo, kita kembali. Mengingat kita sudah menggunakan jimat surgawi itu, tidak mungkin kita bisa kembali ke pegunungan Yama untuk mendapatkan lebih banyak mata air kekuatan hidup. Setelah beberapa diskusi lagi, para siswa konklav yang putus asa pergi. Setelah mereka pergi, Yang Qi muncul dari tempat persembunyiannya di bawah tanah. Cermin pembiasan cahaya. Dia tidak melarikan diri sebelumnya. Lagi pula, terkadang tempat persembunyian terbaik adalah di lokasi yang paling berbahaya. Dengan aura tersembunyi, ketiga siswa konklav tidak memperhatikannya sama sekali. Fakta bahwa mereka memiliki cermin pembiasan cahaya sangat mengganggu. Dan itu berarti dia tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka di Institut Demi Immortal, agar rahasianya tidak terungkap. Sayangnya, tidak bisa menggunakan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka akan membuatnya jauh lebih lemah. Iya, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Saat ini, saya perlu menyerap mata air kekuatan hidup ini dan menggunakannya untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, semua seni energi saya akan lebih mudah digunakan, dan juga lebih kuat. Aku akan bisa mendominasi hampir setiap pertarungan bahkan hanya dengan pedang Cosmic Sunflare. Dengan segel Dewa Iblisnya dan variasinya yang tak terbatas, akan mudah untuk menjaga auranya tetap tertutup rapat sehingga bahkan seorang legendaris pun tidak akan dapat melihat kebenaran di baliknya. Seni energi kelas dewanya pasti akan aman. Dia berbalik untuk melihat pegunungan Yama dan sebentar mempertimbangkan untuk masuk, sebelum menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak mata air kekuatan kehidupan, maka itu hanya beberapa tahun sebelum klan yang menjadi salah satu klan teratas di benua kaya subur. Namun, dia tahu bahwa menjadi terlalu serakah dapat menyebabkan malapetaka. Jika Kaisar Hantu Yama dalam dongeng benar-benar terperangkap di pegunungan itu, sebuah entitas pada tingkat yang sama dengan Sage Agung kuno, maka masuk dengan gegabah pasti akan mencari kematian. Saya pikir sudah waktunya untuk pergi. Dengan mata air kekuatan hidup yang sudah saya miliki, saya pasti bisa membantu kakak tertua dan kakak kedua untuk mencapai level Leviathan. Dan apapun yang tersisa, saya dapat memberikannya kepada saudara-saudara saya di institut. Dengan itu, dia terbang ke udara, namun, bahkan ketika dia melakukannya, dia menyadari bahwa awan hitam memenuhi langit, membuat segala sesuatu di sekitarnya menjadi begitu gelap sehingga dia tidak memiliki cara untuk mengetahui ke arah mana pintu keluar itu. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi? Mengedarkan energi sejatinya, dia mengirim pilar Sagevire Platinum yang menembak tinggi ke langit dalam upaya untuk menghilangkan awan. Sayangnya, mereka sekuat besi, dan tidak akan terbakar. Kemudian, dia menyadari bahwa ada fluktuasi yang bergulir di udara di sekitarnya yang tampaknya mengandung kekuatan alami langit dan bumi. Rupanya, itu adalah semacam sihir teleportasi yang sedang bersiap untuk membawanya ke lokasi lain. Itu adalah tingkat kekuatan yang, kecuali jika dia salah, bahkan melampaui apa yang mampu dilakukan oleh Patriark Angin dan Awan. Yang Qi sekarang menjadi Quaternary Leviathan, dan telah belajar di Institut Demi Immortal cukup lama untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dunia. Dia bukan lagi orang bodoh yang bodoh seperti dulu. Berdasarkan apa yang dia rasakan, dia tahu bahwa itu adalah kekuatan yang tidak bisa dia lawan, dan karena itu, akan sia-sia menggunakan energi sejatinya untuk mencoba melawannya. Segera, awan hitam itu hilang, dan dia mendapati dirinya berdiri di aula istana kuno yang biadab.
Di tengah aula ada sebuah kolam yang dipenuhi dengan mata air yang gemericik yang memancarkan aura kekuatan hidup yang tak terbatas. Faktanya, itu sangat kuat sehingga memenuhi seluruh tempat dengan kabut yang berputar-putar. Satu hirupan udara berkabut itu menyebabkan kekuatan hidupnya sendiri berkembang, dan partikel-partikel di dalam dirinya melonjak seolah-olah mengantisipasi. Intisari kekuatan hidup yang terbentuk di dalam dirinya dalam waktu singkat ini tampaknya berada pada tingkat yang hampir sama dengan raksasa petir di masa lalu. Yang Qi terkejut ketika dia menyadari bahwa kolam di tengah istana yang biadab ini pastilah sumber mata air kekuatan kehidupan. Lebih jauh lagi, bukankah itu berarti dia berada di kedalaman pegunungan Yama? Tapi bagaimana dia bisa datang ke sini? Apakah seseorang menggunakan kemampuan ilahi yang kuat atau seni energi untuk membawanya? Tidak berani bergerak, dia mengedarkan seni energinya dan menunggu dengan sabar untuk melihat bagaimana keadaan akan berkembang. Tiba-tiba, sebuah suara bergema dari dalam kolam mata air kekuatan kehidupan, seperti baja yang menggores baja, seolah-olah beberapa hantu iblis yang sempurna dirantai di dalam. Jantung berdebar, Yang Qi berpikir, jangan bilang bahwa Kaisar Hantu Yama yang terkenal benar-benar terkunci di dalam mata air kekuatan kehidupan. Tiba-tiba, suara Qi berhenti. Kemudian, air di kolam meledak ke atas, memperlihatkan singgasana, di atasnya duduk seorang pria paruh baya yang berwarna emas gelap. Dia memegang tongkat di tangannya, dan memiliki aura yang hanya bisa digambarkan mengamuk ke surga. Dia tampak begitu kuat sehingga satu tarikan napasnya bisa membuat Yang Qi terbang di udara. Faktanya, bagi Yang Qi sepertinya kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka tidak akan berdaya untuk melakukan apapun pada pria ini. Tidak ada pertanyaan tentang itu, orang ini pasti menggunakan beberapa seni energi teleportasi untuk membawa Yang Qi ke kedalaman pegunungan ini. Setelah beberapa saat mengamati, Yang Qi dapat mengatakan bahwa baik pria maupun takhta itu tidak nyata. Mereka sebenarnya adalah proyeksi energi sejati. Memaksa dirinya untuk tenang, dia memberi hormat kepada pria itu dan dengan hormat berkata, "Senior, apakah Anda Kaisar Hantu Yama? Mengapa Anda memanggil saya ke sini ke pegunungan Yama? Apakah ada cara agar saya dapat membantu Anda?" Alih-alih menjawab pertanyaan itu, pria itu bertanya pada salah satu pertanyaannya sendiri. "Siapa namamu?" "Senior, saya Yang Qi." Yang Qi, kata pria emas gelap itu. Sesaat berlalu, lalu dia mengangguk. "Ya, saya adalah Kaisar Hantu Yama yang sama yang disegel di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Apa yang Anda lihat sekarang adalah proyeksi energi sejati tubuhku yang sebenarnya berada di kedalaman pegas kekuatan kehidupan, dibelenggu dengan kunci yang ditempa dari baja Dewa Quick Dawn. Aku melihat semua yang baru saja terjadi antara kamu dan ketiga siswa dari Demi Immortal Institute. Saya sangat ingin tahu tentang siapa Anda, jadi saya mengeluarkan beberapa upaya untuk memindahkan Anda ke sini dan melihat jenis seni energi apa yang Anda kembangkan. Senior, bagaimana mungkin orang setinggi kamu tertarik pada seni energi yang aku kembangkan?" Yang Qi mulai merasa sangat gugup. Dia tidak berani melonggarkan segel Dewa Iblisnya di hadapan proyeksi Kaisar Hantu Yama ini. Lagi pula, pria ini bukan anggota generasi senior. Dia adalah monster yang tidak akan ragu sejenak untuk membunuh Yang Qi jika dia menginginkannya. Mungkin dia bahkan akan mencari jiwanya untuk mendapatkan tekniknya. "Auramu lemah, tapi itu karena tingkat kultivasimu rendah. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa substruktur Anda kuat. Teknikmu melampaui kelas kerajaan, kelas kekaisaran, dan bahkan kelas orang suci." Tiba-tiba, suara Kaisar Hantu Yama berubah sedingin es. "Katakan padaku seni energi apa yang kamu latih. Seni kelas kekaisaran tidak menarik minat saya, dan saya tidak akan membuang waktu membawa Anda ke sini karena seni kelas suci. Tempat ini adalah sumber dari semua mata air kekuatan kehidupan. Mengapa tidak bekerja pada kultivasi Anda di sini? Anda bisa tinggal selama yang Anda suka, dan saya bahkan akan membantu Anda. Anda hanya berada di quaternary level sizing, tetapi dengan bantuan saya, Anda dapat dengan mudah mencapai level legendaris. Yang harus Anda lakukan adalah memberitahu saya teknik apa yang Anda kembangkan." Tiba-tiba, semuanya diklik. Jadi, monster ini sangat tertarik dengan teknikku. Biasanya, bahkan legendaris akan berasumsi bahwa dia mengolah beberapa seni energi kelas kekaisaran yang menakjubkan. Tapi Kaisar Hantu Yama yang berusia 10.000 tahun ini sangat cerdas, dan dapat mengatakan bahwa kekuatannya dari God Mammoth penghancur neraka tidak bisa dianggap enteng. Dan jika Kaisar Hantu Yama mendapatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka, itu akan menimbulkan bencana bagi benua kaya subur. Jika dia memimpin pasukan zombie dan hantu iblis ke negeri orang hidup, miliaran orang tak bersalah akan mati. Monster adalah monster, dan terlepas dari apapun,
Yang Qi adalah seorang siswa dari sekte yang saleh. Tugasnya adalah untuk menyingkirkan dunia iblis dan iblis, bukan membantu salah satu dari mereka untuk menyerang rumahnya. Sayangnya, tidak mungkin dia benar-benar bisa melawan Kaisar Hantu Yama, setidaknya tidak dengan kekuatan. Dia hanya bisa menggunakan tipu muslihat. Jika Anda menginginkan teknik saya, senior, maka saya akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda. Sayangnya, ini tidak lengkap, dan saya harus mencapai level yang lebih tinggi sebelum saya dapat merilis versi lengkapnya. Senior, adalah impian saya untuk mencapai level legendaris dan melakukan hal itu. Jika Anda dapat membantu saya, maka saya akan berterima kasih selamanya. Dia sedang menguji Kaisar Hantu Yama ini sedikit. Jika monster itu benar-benar bisa membantunya mencapai level legendaris, maka Strength of the Hell Cruising God Mammoth miliknya akan lebih kuat, dan dia mungkin bisa keluar dari situasi ini. Skenario terburuk, mungkin dia bisa mengulur waktu untuk membuat rencana yang lebih baik. Bagaimanapun, ini adalah situasi paling berbahaya yang pernah dia alami. Itu bahkan lebih buruk daripada ketika dia lumpuh. Itu sangat buruk sehingga hatinya hampir sakit karena tekanan yang dia alami. Wah, ada waktu untuk skema dan kepintaran, kata Kaisar Hantu Yama dengan tenang. Tapi jangan serakah. Menjadi legendaris bukanlah hal yang mudah. Tatapannya begitu tajam sehingga sepertinya mampu melihat semua rahasia yang Qi. Dalam skema besar budidaya seni energi, level level bukanlah sesuatu yang luar biasa. Namun, ini adalah waktu untuk menetapkan dasar yang kuat, yang dapat sangat mempengaruhi jalan masa depan Anda. Jika Anda tidak mendapatkan cukup kehidupan dari surga, dan berakhir dengan fondasi yang tidak stabil, tidak ada kerja keras di kemudian hari yang akan membantu. Beberapa Leviathan Nonari membutuhkan waktu 1000 tahun untuk menembus level legendaris, dan yang lainnya bahkan 2000 tahun. Bagi mereka yang memiliki fondasi yang lemah, prosesnya bahkan bisa memakan waktu selama 5000 tahun. Kamu benar sekali, senior, kata Yang Qi. Dia sebenarnya tidak tahu poin apa yang ingin disampaikan oleh Kaisar Hantu Yama, dan hanya mencoba untuk bermain bersama. Seni energimu itu sepertinya kurang. Agaknya itu terkait dengan beberapa warisan rahasia dari masa lalu yang jauh, jadi wajar saja jika itu tidak lengkap di area tertentu. Bagaimana kalau saya membantu Anda memecahkan masalah itu dengan bantuan saya, Anda mungkin bisa mencapai level legendaris lebih cepat. Dengan itu, dia memberi isyarat agar Yang Qi mendekatinya. Yang Qi dapat mengatakan bahwa Kaisar Hantu Yama ini adalah individu yang licik. Jelas, dia tidak berniat memberikan bantuan apapun, melainkan berharap untuk menipu Yang Qi agar mengungkapkan tekniknya. Setelah mendapatkannya, dia kemungkinan besar akan membunuh Yang Qi. Sebagian besar jenis kultivasi membutuhkan eksplorasi pribadi, kata Yang Qi. Selain itu, ketika saya memperoleh teknik ini, saya bersumpah untuk tidak menyebarkannya. Karena itu, saya tidak akan mengganggu Anda dengan meminta bantuan, senior. Ayo, nak, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya akan mencoba mencuri teknik Anda, bukan? Tampaknya Kaisar Hantu Yama dapat mengetahui apa yang dipikirkan Yang Qi. Saya mendominasi semua ciptaan puluhan ribu tahun yang lalu, dan memiliki teknik kuno dan misterius saya sendiri. Hanya saja saya dapat melihat seberapa besar potensi yang Anda miliki, dan menyadari betapa saya dapat membantu Anda untuk berkembang. Apa yang saya lakukan barusan adalah menguji Anda untuk melihat seberapa hormat Anda. Sayangnya untuk Anda kehilangan kesempatan yang baik. Jika Anda telah bertindak hormat, dan memberi saya teknik Anda, saya akan membantu Anda mencapai tingkat legendaris segera. Saya bahkan mungkin telah mengambil Anda sebagai magang, dan membiarkan Anda bergabung dengan saya saat saya menaklukkan dunia. Sayangnya, kurangnya ketulusan Anda telah membuat Anda kehilangan beberapa keberuntungan. Saya sedang mencari pengganti, memahami. Iya, Yang Qi berkata dengan terkesiap. Saya benar-benar kehilangan keberuntungan. Yah, karena kamu tidak ingin aku sebagai penerusmu, senior, kurasa aku harus pergi dengan tangan kosong. Anda, Kaisar Hantu Yama yang agung, pasti tidak akan menimbulkan masalah bagi orang seperti saya, kan ya, kurasa aku akan pergi sekarang. Ambil cutimu kemana ini adalah pegunungan Yama. Segala sesuatu di area ini dikunci dengan kekuatan Yamas. Bahkan seorang legendaris pun tidak bisa membebaskan diri, apalagi kamu. Oh, nah, maukah Anda memindahkan saya keluar? Saya akan berterima kasih selamanya. Pikirkan ini baik-baik, nak. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Ambil aku sebagai tuanmu, dan aku akan membantumu dengan teknikmu. Yang harus Anda lakukan adalah lulus 3 tes yang berbeda. Apa yang kamu katakan? Yang Qi menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa.
Betulkah? Saya tidak ditakdirkan untuk hal-hal seperti itu, dan tidak ingin mengecewakan Anda, senior. Selain itu, teknik saya ini kehilangan terlalu banyak informasi. Meskipun terlihat keras dan pantang menyerah, saya terus-menerus menanggung risiko penyimpangan budidaya. Jika itu terjadi, saya akan kehilangan ingatan saya, dan jiwa saya akan bubar. Maka saya akan dibiarkan tanpa apa-apa. Ada sedikit makna tersembunyi dari kata-kata Yang Qi. Apa yang sebenarnya dia katakan adalah jangan mendorongku terlalu jauh, Kaisar Hantu Yama. Saya lebih baik bunuh diri daripada memberi Anda teknik saya. Dan jika jiwa dan ingatanku menghilang, maka pencarian jiwa pun tidak akan ada gunanya. Dia telah memukul paku di kepala. Sebenarnya, seluruh alasan Kaisar Hantu Yama berbicara dengan Yang Qi daripada hanya membunuhnya, adalah karena kesalahan sekecil apapun dapat menghasilkan apa yang baru saja disebutkan oleh Yang Qi. Menanggapi kata-katanya, Kaisar Hantu Yama tertawa terbahak-bahak. Lagi pula, dia sudah sangat tua sehingga dia telah melihat hampir semua hal, dan sebenarnya menganggap Yang Qi agak lucu. Kau cukup pintar, kau orang menyebalkan kecil. Anda mengingatkan saya pada anak nakal pintar lain yang saya temui baru-baru ini, meskipun dia jauh lebih kuat dari Anda. Dia mampu memaksa masuk ke pegunungan Yama, dan kamu tidak. Apakah kamu berbicara tentang putra mahkota? Yang Qi bertanya. Tepat, dia jenius baru dari Demi Immortal Institute. Yah, bagaimanapun, apa keputusanmu? Teknikmu jelas sangat berbahaya bagi hantu iblis sepertiku. Untungnya bagi Anda, saya membutuhkan sesuatu seperti itu untuk menghilangkan energi jahat di sekitar saya, memurnikan teknik saya sendiri, dan dengan demikian melarikan diri dari kungkungan mata air kekuatan kehidupan ini. Siapa tahu, mungkin saya bahkan bisa menyerap semua air. Dengar, mari kita buat kesepakatan. Anda membantu saya mendapatkan gratis, dan saya akan memberi Anda hadiah besar. Bagaimana jika saya tidak setuju? Kata Yang Qi. Tidak setuju? Sehat. Anda bisa mati. Senyum jahat muncul di wajah Kaisar Hantu Yama. Kamu berada di pegunungan Yama sekarang. Anda pikir Anda bisa melenggang keluar dari sini? Yang benar adalah bahwa Anda terjebak. Jika Anda setuju untuk membantu saya akan membantu Anda. Jika Anda menolak untuk bekerja sama, saya harus membunuh Anda, dan menunggu orang berikutnya datang. Iblis hantu adalah hantu iblis, Yang Qi mengingatkan dirinya sendiri. Kamu tidak bisa mempercayai mereka, apapun yang terjadi. Sejujurnya, Kaisar Hantu Yama melanjutkan, walaupun diriku yang sebenarnya terikat oleh baja Dewa Quick Dawn, aku masih bisa mengirimkan energi sejati yang cukup untuk membunuh seorang legendaris, apalagi semut sepertimu. Tapi saya tahu Anda pintar. Anda tahu pepatah lama, bukan ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Jika saya menghancurkan jiwa dan ingatan Anda, maka Anda benar, bahkan pencarian jiwa pun tidak akan membantu saya mendapatkan teknik Anda. Datang, ceritakan tentang teknik Anda. Saya lebih berpengetahuan daripada siapapun di benua ini, jadi saya dapat mengatakan bahwa itu bukan kelas orang suci. Ini kelas surgawi, bukan? Saya tidak tahu, jawab Yang Qi sederhana. Pada titik ini, dia benar-benar telah berhenti memikirkan masalah hidup atau matinya sendiri. Ini adalah iblis-iblis yang sangat kuat yang dia hadapi, seorang kaisar iblis di tingkat sage besar. Jika dia mendapatkan seni energi kelas dewa, maka dia pasti akan menyebabkan hujan darah dan kematian untuk merendam benua kaya subur, hal-hal seperti yang Yang Qi hampir tidak bisa bayangkan. Dengar, bocah, kamu benar-benar memaksakan keberuntunganmu di sini. Puluhan ribu tahun yang lalu, saya bahkan tidak akan pernah melihat semut seperti Anda. Saya membuat pengecualian hari ini dengan memberi Anda kesempatan untuk menjadi murid saya. Namun Anda menolak. Apakah Anda memiliki keinginan kematian atau sesuatu? Jika demikian, maka saya bisa mewujudkan keinginan Anda. Rupanya, Kaisar Hantu Yama mulai marah. Mempertimbangkan betapa kuatnya dia, itu tidak mengherankan. Dia telah meminta teknik kepada siapapun yang kecil, hanya agar tidak ada yang menolaknya. Tentu saja dia akan marah. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dari singgasananya, mengirimkan telapak tangan emas gelap yang sangat besar terbang di udara. Tangan Yama. WHIZZZ. Seluruh istana buas dipenuhi dengan suara gemuruh saat telapak tangan besar terentang, memenuhi udara di sekitar Yang Qi dan tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. Yang Qi langsung tidak bisa bergerak, bahkan tidak bisa memanfaatkan energi aslinya. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menghancurkan ingatan dan jiwamu sendiri? Tidak pernah. Saya Kaisar Hantu Yama, dan saya bisa membuat Anda menjalani kehidupan di mana Anda memohon kematian hanya untuk ditolak. Yang Qi bahkan hampir tidak cocok dengan Kaisar Hantu Yama. Dia terlalu jauh di bawahnya. Mungkin jika dia seorang legendaris,
dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum sihir, dia mungkin memenuhi syarat untuk melawan. Tapi dia tidak. Mammoth penghancur neraka bisa membuat semua iblis-iblis tercengang. Di bawah tekanan besar, semangat pantang menyerah Yang Qi muncul. Energi sejatinya mulai menggelembung di wilayah dantiannya, dan kemudian mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Sayangnya, Kaisar Hantu Yama dari emas gelap mengulurkan jarinya dan meletakkan jarinya di dahi Yang Qi. Suara dipenuhi amarah, dia berkata, seni reinkarnasi surgawi. Transmigrasi 10 nyawa. Namamu Yang Qi, kan? Nah, mari kita lihat apa yang terjadi jika jiwa Anda tergelincir ke dalam kebingungan abadi. Dengan seni reinkarnasi surgawi saya dapat mengambil semua yang Anda ketahui dari dalam siklus reinkarnasi, dan membuat Anda mengucapkannya dengan lantang. Pada saat itu, Yang Qi merasakan kekuatan jahat, kuat, dan tak tertahankan mengalir ke dahinya. Kaisar Hantu Yama begitu kuat sehingga dia bisa memaksa jiwa Yang Qi ke dalam siklus reinkarnasi, menghancurkan kendali apapun yang dia miliki atas dirinya sendiri. Itu adalah seni iblis tak terbatas yang para ahli bahkan lebih kuat dari Yang Qi tidak bisa pertahankan. Faktanya, itu berisi hukum magis ruang dan waktu. Saat energi jahat sejati memasuki titik akupuntur Yang Qi, Kaisar Hantu Yama berbicara dengan suara paling kejam. Ketika Anda berkultivasi ke tingkat legendaris, titik akupuntur Anda akan menjadi ekspresi ruang. Titik akupuntur di dahi Anda disebut lubang leluhur, yang berisi ekspresi tertinggi dari jiwa Anda. Yang harus saya lakukan adalah mengendalikan itu, dan saya akan tahu persis teknik apa yang Anda kembangkan. Pada saat inilah Yang Qi menyadari im emas yang berada di lubang leluhurnya telah memperhatikan energi iblis. Kemudian, Kaisar Hantu Yama memperhatikan im emas itu. Apa semburnya? Apa yang kamu sembunyikan di dahimu? Apa itu sebuah im emas? Jangan bilang kamu mengolah beberapa teknik keilahian yang baru lahir ya. Aku hanya akan menggali benda ini. Energi jahat semakin kuat, mengalir ke dahi Yang Qi dan membungkus im emas seolah-olah merobeknya. Tetapi, begitu energi iblis menyentuh im emas, semuanya berubah. Aliran cahaya keemasan tiba-tiba mengalir entah dari mana, menghancurkan udara seolah-olah suatu entitas misterius yang perkasa tiba-tiba terbentuk. Mustahil untuk melihat apakah orang emas kecil di dalam dahi Yang Qi adalah laki-laki atau perempuan. Namun, mata im itu pasti terbuka. Gadli mungkin meletus, menyebabkan pegunungan Yama yang sebelumnya gelap gulita tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan, dan bergetar hebat. Itu hampir seolah-olah beberapa iblis jahat telah menghujat roh dewa, yang kemudian datang untuk menjatuhkan hukuman ilahi. Gadli mungkin menjulang ke langit. Kemahadewaan akan menyebar seperti laut terdalam. Im emas di dahi Yang Qi yang tetap tidak bergerak dan tidak bergerak begitu lama tiba-tiba mengirimkan kekuatannya ke dunia, dan itu sangat luar biasa sehingga semua pegunungan Yama tercakup. Im emas sudah bangun, dan seperti dewa surgawi yang keluar untuk menghukum iblis-iblis yang menghujat. Benda apa itu? Kaisar Hantu Yama mengulangi, terkejut dengan bagaimana energi sejatinya benar-benar dialihkan. Bahkan seni reinkarnasi surgawinya telah sepenuhnya dikalahkan. Dari apa yang dia tahu, im emas ini benar-benar menakutkan di alam, sesuatu yang bahkan bukan milik bumi. Itu lebih seperti dewa misterius dari surga. Jika Yang Qi terpisah jauh dari Kaisar Hantu Yama seperti surga dari bumi, maka perbedaan yang sama persis ada antara Kaisar Hantu Yama dan im emas. Bagi im, Kaisar Hantu Yama seperti serangga. Dia adalah hantu iblis vulgar yang bertemu dengan penguasa berdaulat dari semua makhluk hidup. Setidaknya, itulah yang dirasakan Kaisar Hantu Yama saat ini. Bagaimana kamu bisa memiliki sesuatu seperti itu di dahimu? Siapa kamu? Segel 10 nyawa. Wajah ditulis dengan teror, Kaisar Hantu Yama melakukan banyak gerakan mantra dua tangan, memanggil segel surgawi yang dituangkan ke dahi Yang Qi untuk mencoba menghentikan im emas. Sial baginya, tanda segel itu hanya menyebabkan im emas bereaksi dengan kekuatan yang lebih besar. Im terbang keluar dari Yang Qi, dan dalam sekejap mata, tanda segel dihancurkan. Kemudian, Im berbicara, itu bukan bahasa manusia, setiap kata adalah agung, murni, suci, dan perkasa. Ini adalah bahasa dari beberapa peradaban yang luar biasa, itu sangat jelas. Entah bagaimana, Yang Qi mengerti kata-kata yang diucapkan. Menghujat yang ditandai oleh segel Legiun Dewa terima hukuman dari Legiun para dewa. Im emas itu mengulurkan tangan yang begitu kuat sehingga tampaknya mampu merobek pegunungan Yama hingga ke akar-akarnya. Seluruh istana mulai bergetar, dan mata air kekuatan kehidupan berhenti saat tangan itu melingkari inkarnasi emas gelap Kaisar Hantu Yama, serta tahtanya, dan menghancurkan mereka. Im emas tampak benar-benar tak terkalahkan, dan mampu menghancurkan apapun di jalannya seperti ranting. Puluhan ribu tahun yang lalu,
Kaisar Hantu Yama telah mendominasi dunia, namun Im ini menghancurkan tiruannya semudah patung tanah liat. Mendeguk, guyuran, suara rantai logam sekali lagi terdengar saat mata air kekuatan kehidupan mulai tenggelam. Segera, Yang Qi bisa melihat ke kedalaman, di mana hantu iblis besar yang dirantai berlutut di tanah. Tingginya 3000 meter, dengan sisik hitam pekat, dan energi jahat yang akan membunuh bahkan Levi Caesar yang terlalu dekat dengannya. Itu adalah tubuh asli Kaisar Hantu Yama. Dia bukan manusia, dia adalah Dewa Iblis. Dia menatap Im emas itu, matanya yang besar berkilau karena terkejut dan ketakutan. Bahasa Mahadewa, itu adalah Gatongwe, dialek paling kuno yang pernah ada. Seni energi Anda bukan kelas surgawi. Ini kelas dewa, bukan. Ya Mahadewa, mengapa seni energi kelas dewa muncul di tempat rendah seperti benua kaya subur dibandingkan dengan semua dunia lain di luar sana? Benua kaya subur sangat lemah. Tunggu, Anda bukan dewa roh. Anda hanya seorang ahli di tingkat Gatmit, terikat oleh segel dewa, bukan segera tinggalkan tempat ini. Mengaum, Kaisar Hantu Yama tampaknya telah menenangkan diri. Sejumlah besar energi Dewa Iblis mulai memberkatinya, menambahnya dengan sensasi bahwa dia bisa mengguncang langit dan menggulingkan bumi. Membalikkan aliran kekuatan hidup, gambarlah secara mendalam tentang umur. Singkirkan roh dewa ini, teleportasi spasial. Raungannya menyebabkan segala sesuatu di daerah itu bergetar karena fluktuasi yang kuat. Adapun Yang Qi, dia masih tidak mampu bergerak, dan sepenuhnya mengandalkan Im emas di dahinya, yang sekarang terus berbicara dalam Gatongwe. Kata-kata itu datang semakin cepat, dan menyebabkan cahaya keemasan menyatu menjadi satu titik, yang tiba-tiba menembus udara dengan kecepatan mematikan menuju dahi Kaisar Hantu Yama. Jeritan serak terdengar, dan sebuah lubang besar terbuka di dahinya saat tubuh aslinya mengalami pukulan yang menyedihkan. Namun, pada saat yang sama, ia berhasil mengirimkan bola energi destruktif, yang langsung menuju Yang Qi. Bola energi itu jelas cukup kuat untuk menghancurkan seorang legendaris, apalagi seseorang yang lemah seperti Yang Qi. Namun, saat itulah Im emas terbang kembali ke ceruk dahi Yang Qi. Cahaya keemasan melesat, dan bola itu hancur. Bahkan saat darah mengalir ke wajah tubuh asli Kaisar Hantu Yama, dia mengangkat tangannya lebar-lebar, dan membungkuk ruang waktu. Teleportasi Devil Horde lebih besar. Yang Qi merasakan ruang waktu di sekitarnya retak dan pecah, dan kemudian merasa dirinya meninggalkan istana. Dia berkedip, dan kemudian dia tidak berada di pegunungan Yama lagi, melainkan, kembali ke rawa-rawa darah yang sunyi. Di kejauhan, lokasi di mana gunung pernah ada sekarang tampak benar-benar kosong. Apa yang terjadi di sini, gumamnya? Menempatkan tangannya ke pelipisnya, dia mengarahkan inderanya ke dalam menuju Im emas. Namun, Im itu kembali ke posisi biasanya, dan sama sekali tidak bergerak. Hampir seperti semua yang baru saja terjadi adalah mimpi. Namun, Yang Qi tahu bahwa itu bukan mimpi. Kaisar Hantu Yama melihatnya mencuri mata air kekuatan kehidupan dari surga, bumi, dan manusia, 3 pahlawan, dan kemudian memindahkannya ke pegunungan Yama dengan harapan mendapatkan seni energinya. Untungnya, Im emas yang tinggal di dahinya akhirnya menyerang Kaisar Hantu. Dan pada saat sebelum Kaisar Hantu Yama sepenuhnya dikalahkan, dia memindahkan Yang Qi keluar, menyelesaikan situasi. Senior, sekali lagi, usahanya untuk berkomunikasi tidak membuahkan hasil. Im emas bahkan tidak bergerak, apalagi berbicara dalam Gatongwe, atau bahasa lain dalam hal ini. Setelah beberapa saat, Yang Qi menyerah begitu saja. Mungkin basis kultivasi saya tidak cukup tinggi. Yah, aku tidak akan mengkhawatirkannya untuk saat ini. Saya baru saja lolos dari bencana yang hampir pasti. Mulai sekarang, saya tidak bisa masuk ke situasi berbahaya seperti itu begitu saja. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak orang untuk dikhawatirkan daripada hanya diri saya sendiri. Apa yang akan ayah lakukan jika aku mati, atau saudaraku yang bersumpah? Yang Qi tidak selalu takut akan bencana, tetapi dia memiliki banyak orang untuk diurus. Setelah beberapa pemikiran lagi, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh tinggal di dimensi Heaven Shores lebih lama dari yang diperlukan. Butuh beberapa pencarian, tetapi dia menemukan lorong mata iblis maut kembali ke pegunungan Black Shores. Tak lama, dia kembali ke dunia luar. Berkat pembantaian yang dia lakukan dalam perjalanannya ke dimensi, tidak ada zombie yang terlihat, dan tidak ada raja mayat berusia 1000 tahun. Dia telah membunuh hampir semuanya. Energi celaka juga jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Yang Qi mau tak mau mengangguk puas atas perbuatan yang telah dia capai. Dengan itu, dia mulai bergerak, kembali ke Yanhaven dengan kecepatan tinggi. Dia tidak sabar untuk kembali. Sudah,
Beberapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu apakah perwakilan dari rumah musim semi dan musim gugur telah tiba atau belum. Lagi pula, dia tidak dapat terhubung dengan energi sejati humanoidnya saat berada di dimensi Heaven Shores. Untungnya, koneksi terjalin kembali segera setelah dia muncul, dan dia menemukan bahwa situasi di Yanhaven tenang dan damai. Belum ada seorang pun dari rumah musim semi dan musim gugur yang datang. Tak lama, dia mendarat di Yanhaven. Sementara itu, jauh di dalam dimensi Heaven Shores, pegunungan Yama yang telah menghilang beberapa saat yang lalu perlahan muncul kembali. Jauh di dalam gunung-gunung itu, di dalam istana, mata air kekuatan kehidupan sedang dibangun kembali, meskipun, berkat darah Kaisar Hantu Yama, sekarang menjadi gelap gulita. Sialan, kenapa aku harus bertemu dengan orang seperti itu? Aku tidak percaya dia benar-benar memiliki segel Legiun Dewa di dahinya. Sebuah tanda penyegelan dongeng milik Legiun Dewa. Apa yang seperti itu lakukan pada orang biasa dari benua kaya subur puluhan ribu tahun yang lalu? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?